tidak salah harus membuat kesalahan seolah-olah itu kesalahan pemerintah, intinya membuat fitnah gitu. Welcome back to my channel, Jack Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys. Ini Bang Jack nggak bisa tidur nih. Terus terang aja nih Bang Jack, ini suasana tempat kerjaan Bang Jack ya. Emang Bang Jack ini lagi kerja siap malam, nggak bisa tidur. Sepi, dingin, nggak ada yang nemenin nih guys. Ya udah, kita ngobrol-ngobrol bareng Bang Jack ya. Siapa tahu nanti jadi berkah ya. Ngobrol aja. Aduh, sebentar. Gini. Halo. Apa kabar? Bang Jack udah ngantuk nih sebenarnya. Cuman banyak kerjaan, nggak bisa tidur ya. Temenin Bang Jack dulu deh ngobrol. Gimana? Kira-kira ada peluang apa nih buat pekerjaan kita? Udah ngantuk sebenarnya, cuman takut tokek. Isu terkini begini ya. Mungkin teman-teman Bang Jack juga lihat di beberapa sosmed. Emang ini isu sensitif ya. Artinya gini. Itu Bang Jack juga bingung. Kok ada ya yang disebut kadrun sama cebong, tapi di sisi lain semuanya juga punya panutan sendiri dan punya kepercayaan sendiri, terlebih bukan kepercayaan agama ya, tapi kepada kepercayaan seseorang gitu ya, kayak semacam presiden gitu ya, atau calon wakil presiden. Yang Bang Jack bingung gitu ya, dimana ada yang namanya pihak kardun. Ini bukan saya Bang Jack memihak kepada misalkan salah satu kubu, enggak. Cuman yang Bang Jack bingung kan pola pikir kardun ini yang ibaratnya katanya orang pintar dan beragama, isinya itu ulama gitu yang membawa kaum gitu. Terus tapi ada loh guys yang rekaman kayak gini. Jadi salah satu ulama itu menyerukan untuk mencari-cari kesalahan pemerintah ya. Kalaupun tidak salah harus membuat kesalahan seolah-olah itu kesalahan pemerintah, intinya membuat fitnah gitu. Dan itu diumbar di sosmed sebanyak-banyaknya gitu.
Kan ini yang ngomong katanya ulama besar ya, habaib lagi. Dan itu juga Bang Jack suka kadang-kadang bingung gitu, yang mana jadi yang benar. Yang A ngaku benar, yang B ngaku benar. Dan selalu dikaitkan dengan agama gitu ya. Itu bingung ya. Di sisi lain pemerintah saat ini ya, Indonesia ini salah satu negara tingkat ekonomi ketujuh terbesar ketujuh di dunia, bahkan mengalahkan Inggris guys. Tapi kok kenapa di mata mereka itu bahwa pemerintah itu salah gitu, nggak becus gitu. Padahal kalau kita lihat ya, Bang Jack lihat terutama, Bang Jack hidup itu udah zaman apa ya, merasakan gitu. Soeharto merasakan gitu ya, terus Pak Harto merasakan gitu, terus Pak Habibie, Bang Jack juga merasakan, Bu Mega, terus Pak Presiden Gus Dur ya, Pak SBY, sampai sekarang Pak Jokowi gitu ya. Memang Bang Jack tidak merasakan hidup di zaman Pak Karno gitu ya, enggak gitu, karena Bang Jack lahir 80-an. Tapi dari semenjak Pak Harto gitu ya, kalau Pak Harto tuh memang sih adem ayem, kalau di masyarakat kecil tuh adem ayem gitu. Tapi kita tuh masyarakat tuh tidak sebebas gimana sih, berpendapat itu tidak bebas, kayak dikekang, kayak takut gitu ya. Karena kalau misalkan sedikit mengkritik aja langsung bisa hilang gitu. Itu kabar burungnya seperti itu gitu ya, zaman Pak Harto. Tapi adem ayem, nggak ada perusuh-perusuh kayak gini gitu. Kalau sekarang kan hampir setiap tanggal bulan itu ada aja yang demo. Terus masyarakat ada yang ngata-ngatain anjing babi lah kepada presiden itu. Padahal presiden kita saat ini di dunia luar, di negara lain sangat dihargai. Kenapa di masyarakat kita sendiri digituin gitu? Itu Bang Jack juga nggak tahu ya kenapa kok gitu ya, padahal kaum itu beragama dan mengaku ulama gitu, suka aneh gitu. Terus Bang Jack juga hidup di waktu zaman transisi Habibie ya, Pak Habibie. Emang sih maksudnya waktu itu juga memang sulit ya, waktu ya, Pak Habibie, terus Bu Mega gitu ya. Jadi Bang Jack juga waktu itu merasakan bahwa jangankan untuk kayak misalkan memang masih murah ya, kayak misalkan minyak tanah segala macam, listrik juga belum ada ya, tetapi itu tuh buat makan aja susah ya. Artinya Bang Jack tuh merasakan sekali waktu itu, waktu kecil ya, kalau mau makan tuh habis sekolah, pulang sekolah itu kayak tempat buat nanak nasi itu. Kalau dulu tuh kalau mau masak nasi ya memang pakai suluh ya, pakai kayu gitu, kayu bakar. Itu namanya tuh seeng ya. Udah ngebul, airnya udah ngebul tapi berasnya belum ada. Kadang pagi makannya singkong gitu ya, kadang nasi itu satu kali. Itu merasakan susahnya seperti itu gitu. Waktu zamannya dari tahun 98 sampai 2004 gitu. 2010 memang sih mungkin nggak apa ya, nggak semua gitu ya, cuman memang rata-rata gitu. Jangankan beli motor gitu ya, sepeda aja nggak ada gitu, nggak pada punya gitu ya waktu itu, saking susahnya gitu. Meskipun murah gitu ya, tapi kalau memang akan susah gimana gitu. Waktu 2004 zamannya Pak SBY udah menjabat gitu ya, itu juga sama Bang Jack juga
boro-boro gitu ya, ke sekolah bisa bawa motor sendiri gitu. Buat ongkos saja cuman dijatah 1.000, itu buat ongkos doang ya. Minyak waktu itu 5.000 ya. BBM 3.000 ya. Tapi kenapa 3.000 juga ya, karena kan gimana, mau disubsidi besar juga, toh untuk pemakaian BBM waktu itu juga nggak terlalu banyak kayak sekarang. Kalau misalkan dulu ya 240 juta itu warga negara Indonesia yang hidup di sini, tapi separohnya pun untuk yang punya kendaraan itu nggak ada. Karena satu desa itu yang punya kendaraan itu bisa dihitung jari gitu ya, cuman 1-2 orang gitu. Kalau sekarang coba bayangin, satu rumah aja itu kendaraan bisa 2 loh, itu baru motor loh, 3 kadang, belum mobilnya gitu ya. Ya wajar aja kalaupun memang misalkan BBM disubsidi pasti membengkak gitu. Nah sekarang akhirnya ya masyarakat miskin kan punya motor ya paling-paling mau kemana coba, nggak setiap hari keluar rumah gitu ya, karena kerjanya kadang-kadang cuman ke ladang, ke sawah gitu ya, kayak seperti itu ya kan. Motor nggak kepake, paling bensin sehari seliter juga enggak. Nah sekarang kelas menengah yang punya kerjaan, punya mobil, bayangkan aja pakai mobil aja sehari bisa 10 liter gitu ya. Kalau disubsidi, satu orang yang punya mobil itu dia makan subsidi, seharusnya buat rakyat kecil itu jadinya subsidi misalkan 7.000 rupiah, artinya dia makan hak orang kecil itu 70.000 sehari gitu. Sedangkan yang kecil mah cuman ibaratnya seminggu ngisi bensin 1 kali, artinya cuman seminggu dapat 7.000. Nah sebulan 4 kali 7 cuman 28.000. Nah kalau misalkan orang mampu yang punya mobil, bayangannya sehari 70.000, berarti sebulan berapa? 2.800.000. Jadi tidak tepat sasaran gitu loh kalau misalkan kita mau pukul rata subsidi BBM sekarang ini gitu. Ya bagusnya sekarang kan program pemerintah itu dioperali bagi yang kaum tidak mampu, maka dari hasil subsidi dipangkas itu dialihkan ke dana bantuan langsung seperti itu jadi bagus gitu ya. Jadi daya beli masyarakat juga meningkat gitu di warung-warung di desa-desa seperti itu ya. Pembangunan juga merata gitu. Tapi anehnya ya kayak gitu, nggak mungkin lah rakyat kecil bisa bersuara ke sini ke situ, nggak mungkin, nggak bisa lah. Kenapa orang-orang ini ya menyuarakan rakyat gitu muslim, tidak sih, tidak terwakili ya, seperti itu. Aneh. Sampai yang isu terakhir ini bahwa kami adalah majikan kalian gitu, kan aneh gitu ya. Kok orang-orang itu padahal bukan penduduk bumi, bukan penduduk asli Indonesia, tapi bilang kami majikan kalian, punya prestis gitu. Padahal kita sama-sama berjuang kok waktu dulu merebut kemerdekaan, nenek moyang kita tumpah darah ya kan, seperti itu. Jadi sasaran ya, mungkin kalau mereka nggak mungkin jadi sasaran karena mereka pendatang ya kan, paling berjualan, berdagang gitu, seperti itu kan. Itu terus kamilah pemilik negara Indonesia, berkedaulatan katanya. Kan aneh juga ya yang ngaku-ngaku gitu. Itu juga kadang-kadang Masya Allah aneh ya. Udah kebalik sebenarnya. Akhirnya greget gitu guys, greget gitu ya. Kalau lihat sosmed kayak gitu itu nggak murni lagi gitu, seperti udah dijadikan bahan politik.
Waktu Bang Jack hidup itu, waktu kuliah sosmed masih enak gitu ya, masih aman gitu ya, cuman orang posting cuman alay-alayan gitu ya, kegiatan-kegiatan dia sendiri sehari-hari itu di sosmed. Kalau sekarang mah adu domba sosmed seperti itu, makanya aduh bingung ya, kadang-kadang stres juga gitu. Padahal negara kita sekarang mau maju bener loh, pesat bener loh. Saya tadi jalan gitu ya, kok cepet banget. Kalau misalkan ada jalan rusak tuh langsung diperbaiki, ada kerusakan. Oh, kalau zaman dulu boro-boro perbaiki itu sampai ibarat jalan-jalan itu ditanami pohon pisang karena bertahun-tahun gitu, nggak ada pembangunan kayak gini. Dia nggak ngerti gitu, nggak tahu, dan nggak mau ngerti kali ya, tetap nyalahin pemerintah. Terus ada lagi diisukan ijazah palsu gitu ya. Sebenarnya kalau dipikir dia kan jelema orang ngerti ya, tahu gitu. Kenapa sih harus digomor-gomorkan terus untuk mengambil simpati rakyat, untuk membakar kebencian rakyat gitu. Padahal logika dia punya otak gitu ya, nggak mungkin lah dari orang yang ibaratnya jangankan mau ngelamar jadi misalkan wali kota, orang banyak dicek misalkan keasliannya, mau ngelamar kerja aja atau jadi PNS aja segitu beratnya verifikasi datanya, ijazahnya. Kan aneh, ini wali kota 2 kali, gubernur sekali, dan presiden 2 kali, masa ijazah palsu dan masyarakat percaya lagi? Kan goblok masyarakatnya ya, aneh gitu. Sebenarnya dia cuman ngomong-ngomong doang, nggak percaya gitu, nuduh-nuduh ijazah, pada hatinya dia tahu, cuman dia itu buat menebar kebencian aja, menebar hoax sebenarnya. Dan kita juga masyarakat harus pinter ya guys. Itu aduh kontroversi terus setiap hari seperti itu ya guys ya, aneh kadang-kadang. Sampai kapan gitu negara kita jadi aman damai, jadi negara yang makmur gitu. Kalau kayak gini terus mah terusnya Bang Jack ini capek di undangan tadi. Jangan lupa untuk subscribe ya channel Bang Jack. Ya mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Meskipun Bang Jack juga nggak tahu apakah serius di YouTube atau enggak, tapi ya Bang Jack mah ngalir aja, yang penting bermanfaat gitu, sharing-sharing, tidak ada mau menjelek-jelekan siapapun Bang Jack mah. Yang penting Indonesia maju, masyarakat pada maju, aman sejahtera ya. Mudah-mudahan kita Indonesia menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur untuk seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu. Gitu ya. Kalau kalian gimana guys? Kira-kira
Terus apa lagi ya? Kira-kira Mr. Ablay. Mr. Ablay. Bang Jack mau cerita ya. Kalau sekarang kan gini ya. Sekarang ini masalahnya kan suka ada tuh yang WA mengatasnamakan. Duh, dingin amat ya. Mengatasnamakan teman kita ya, minta buat suruh negokan barang. Itu hati-hati loh, penipu. Kalau mau nanti Bang Jack kasih ininya, kasih apa namanya, kasih rekamannya. Jadi kalau itu penipu,
dingin guys. Jangan lupa dukung terus channel Bang Jack ya. Semoga Bang Jack bisa jadi YouTuber terkenal guys. Ya enggak? Ya dong. Ya dong. Masa iya dong. Ya. Dengan cara like, komen, dan subscribe guys. Ya ini perjuangan Bang Jack buat jadi YouTuber ya. Ada HP, ada tripod ya. Tuh ngopi juga ya. Jam segini belum tidur, masih ngedit gitu. Perjuangan ya guys, dimana-mana juga harus diperjuangkan. Nggak ada yang nggak ada yang gampang. Hidup penuh dengan luka-liku dan proses. Ini nih ya kurang kemarin. Mr. Apply.
Oke guys, videonya sampai sini dulu ya. Bang Jack mau bobo dulu ya. Nah, udah ngantuk, capek juga. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, jaga diri baik-baik ya, jaga kesehatan, hati-hati dalam berucap dan berbicara ya, nggak boleh sombong dan takabur. Semoga kalian semua dalam selalu lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa dukung channel Bang Jack dengan cara like, comment, dan subscribe. Thank you guys.